Ya, halo Shalom, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi atau subuh mungkin saat ini ya, yang sedang asik scroll, jangan scroll dulu, ada saya di sini. Ya, senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menemani Anda lagi. Nggak lama-lama teman-teman ya. Kali ini saya bicara kurang lebih hanya 10 menit aja ya, kurang lebih ya. Siapa tahu bisa jadi berkat buat Anda semua ya. Siapa tahu bisa menginspirasi kita semua teman-teman ya. Apa kabar dulu sebelumnya hari ini ya buat Anda semua? Saya berdoa Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat selalu, baik-baik saja, penyertaan, perlindungan Tuhan selalu menyertai kita semua teman-teman ya. Kalaupun mungkin saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak mengenakan, apapun itu teman-teman tetap percaya dan andalkan Tuhan dalam segala perkara hidupmu. Percaya saja bersama dengan Dia kita cakap menanggung segala perkara teman-teman ya. Tetap setia saja, tetap beri yang terbaik. Apa yang Anda bisa lakukan, tetap selalu mengandalkan Dia dalam segala perkara hidupmu teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman saya mau cerita tentang sahabat saya ya. Dia adalah pribadi yang selalu menuntun saya ya. Dia adalah pribadi yang selalu mengajari saya banyak hal dalam hidup ini teman-teman. Saya belajar dalam hidup ini, percayakan hidup saya sepenuhnya kepadanya. Ini pun saya masih terus belajar dan belajar. Kenapa? Dia adalah Roh Kudus teman-teman. Kenapa? Ya, kenapa? Semakin hari saya sempat menunggu dia. Semakin hari Tuhan, hamba semakin butuh Engkau. Melihat hidup saya ke depan, melihat kanan dan kiri, melihat depan dan belakang gitu ya. Semakin hari semakin sadar Tuhan, saya butuh Engkau sekali Tuhan. Saya tidak bisa tanpa Engkau. Untuk hidup baik, untuk hidup benar, untuk hidup yang dalam anugerah Tuhan, untuk mencapai tanah perjanjian Tuhan, untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya butuh Engkau Roh Kudus. Saya butuh Engkau Tuhan dalam menjalani hidup saya. Saya ingin berjalan dalam ketepatan sampai tanah perjanjian saya dapati, sampai garis akhir hidup saya selesaikan dengan baik, finishing well dengan baik teman-teman. Semakin hari kita butuh Roh Kudus dalam hidup ini ya, katakan amin. Amin ya. Nah teman-teman, saya mau cerita teman-teman dalam hidup saya teman-teman, saya belajar gitu ya. Saya belajar minta pimpinan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus dalam segala perkara hidup saya. Saya ingat waktu saya kuliah, saya belajar tanya Tuhan, saya harus kuliah di mana gitu ya. Jurusannya apa yang cocok buat saya, yang pas sama dengan kehendak-Mu. Kira-kira di mana ya Tuhan? Saya belajar tanya Tuhan teman dalam hidup ini teman-teman. Waktu saya mengambil keputusan, waktu saya mau kerja pun saya juga belajar tanya Tuhan, apakah ini pekerjaan yang Kau percayakan buat saya untuk saya jalani, untuk saya ambil? Apakah tempat ini tempatku, tempat pekerjaan ini? Gak ada yang betulan teman-teman. Kalau Anda saat ini mungkin sedang bekerja di suatu tempat ya, atau sedang melayani di suatu tempat, tidak pernah ada yang kebetulan. Anda mesti belajar tanya Tuhan, apakah ini tempatku? Apakah ini maumu aku berada di sini? Tidak yang betulan. Ada maksud-Mu Tuhan untuk segala perkara dalam perjalanan kehidupanku. Mungkin Tuhan ingin membentuk kita di situ. Mungkin Tuhan ingin mengubah satu karakter di situ, gitu ya. Mungkin Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu di situ, teman-teman. Dia ingin menunjukkan sesuatu yang baik tentunya buat hidup kita, teman-teman. Belajar, percaya dan andalkan Dia. Saya belajar teman-teman dalam pekerjaan saya tanya Tuhan, apakah ini tempat saya? Waktu saya mau melamar kerja gitu, saya tanya Tuhan, apakah ini tempat saya Tuhan? Apakah ini maumu Tuhan? Saya kerja di sini Tuhan. Kalau ya, aku jalani. Kalau tidak, ya aku tidak jalani. Suatu kali saya ingat teman-teman, saya ingat banget ya. Suatu kali saya sedang bekerja di sebuah radio gitu ya. Ini kerjaan saya di kantor saya. Saya udah pindah 2 radio waktu itu. Radio pertama, kalau Anda nonton video saya sebelumnya, saya sempat cerita ya. Saya kerja ini radio kedua gitu. Saya udah kerja di situ, udah oke aja gitu, perjalanan kerjaannya udah lancar, udah stabil, udah oke aja lah, biasa aja gitu, udah lancar aja dalam pekerjaan gitu ya. Waktu udah stabil segala macam, tiba-tiba di tengah perjalanan pekerjaan saya, tiba-tiba saya ditelepon sama teman, Johan, ya, lu mau nggak kerja bareng sama gue? Gue di tempat radio yang baru nih. Saya dapat tawaran lagi kerja radio yang baru teman, radio ketiga ini yang coba nawarin pekerjaan ke saya gitu. Akhirnya saya lihat gitu teman-teman, saya lihat dulu gitu ya. Waktu saya lihat, akhirnya ya udah deh, saya coba dulu ngelamar gitu ya. Walaupun saya minta Tuhan, tolong tuntun saya, pimpin saya supaya saya tidak salah Tuhan. Tolong bimbing saya supaya tidak salah Tuhan. Saya coba interview, saya diinterview. Waktu saya diinterview, saya datangin kantornya gitu ya. Wih, tempatnya gede gitu ya. Wih, tempatnya oke nih. Terus radionya masih baru deh saya lihat. Terus saya lihat, wah mereka skala nasional nih gitu ya. Skalanya besar nih, gedungnya juga gede gitu.
Yang interview saya ingat, wah ini presenter yang sering nongol di TV. Dia sering nongol di TV, saya lihat, wah ini oke punya nih saya kalau saya masuk ke jalan di sini tuh. Teman saya berpikir demikian teman. Tapi saya belajar waktu Tuhan tuntun saya, Roh Kudus bimbing saya. Sampai di satu titik teman-teman, akhirnya saya singkat cerita saya diterima kerja di kantor tersebut teman-teman. Saya diterima, saya disuruh masuk ke kantor itu teman-teman. Waktu saya bergumul, saya tanya Tuhan, dalam perjalanan pertanyaan saya, Tuhan apakah ini tempatku Tuhan? Apakah ini maumu Tuhan buat saya? Tapi Tuhan bilang tidak, gitu ya. Tuhan, kan kayaknya lebih oke Tuhan. Mungkin gajinya lebih oke nih Tuhan, gitu ya. Fasilitas juga lebih oke. Promosinya juga oke Tuhan, skalanya nasional, gitu ya. Oke gitu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no, bukan tempatmu. Nah, Tuhan bilang, setia dulu. Akhirnya teman-teman, saya taat. Tuhan bilang tidak, bukan tempat saya. Saya taat sama pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, hamba percaya ini kehendakmu. Saya gak mau pakai otak saya pakai lutut saya tanya Tuhan dulu teman-teman. Oke Tuhan, saya percaya ini kehendak-Mu. Apa yang terjadi teman-teman kemudian? Anda tahu saya tidak terima kerjaan itu. Setelah beberapa waktu kemudian, radionya yang tempat yang nawar yang saya kerja ternyata tidak jadi untuk bersiaran. Radionya tidak jadi lagi on air, nggak jadi on air tuh radio. Itu radio baru, itu ceritanya radio baru lagi mau dikembangkan, lagi diurus perizinannya segala macam. Akhirnya entah kenapa saya tidak mengerti, akhirnya radio tidak beroperasi lagi, tidak beroperasional lagi. Gitu ya, Tuhan tunjukin sama saya, hei nak, lihat, kalau kau taat sama aku kasih lihat sama kamu, aku tidak pernah salah. Teman-teman, kita sering belajar teman-teman ya. Bukan sering belajar. Kita sering kadang-kadang kita ngandalin otak kita ya, gitu ya. Bukan pakai lutut kita. Pernah dengar istilah? Dengar baik ini. Kita harus pakai lutut kita dulu, baru kita pakai otak kita. Kenapa teman-teman? Jangan dibalik-balik. Ada orang seringkali kita pakai otak kita dulu. Tuhan, tempat yang baru kan lebih enak, gajinya lebih gede, waduh promosinya juga oke, skalanya besar Tuhan. Beda sama tempatku yang lama, biasa-biasa saja tuh. Kita pakai otak kita teman, atau kita pakai otot kita gitu, pakai kekuatan kita gitu ya. Tapi kita tidak pakai lutut kita teman-teman untuk berdoa dan tanya Tuhan dulu. Roh Kudus, apa kehendak-Mu? Pakai lututmu dulu teman-teman. Ketika belajar tanya dia teman-teman, dia akan tunjukkan jalan yang tidak pernah salah teman-teman. Saya sudah melihat dalam hidup saya teman-teman, ketika saya belajar percaya sama dia, saya percaya dia tidak akan pernah kecewakan saya. Dia tidak pernah menemukan jalan-jalan yang salah dalam hidup saya. Waktu pasangan hidup dan segala macam, kalau Anda sempat dengar cerita kesaksian saya sebelumnya, saya tanya pasangan hidup saya, Tuhan tunjukkan, ya ini kamu percaya atau tidak sama aku? Ya, oke Tuhan, saya belajar percaya sama Engkau. Ketika aku mengandalkan-Mu Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah salah. Kau tidak pernah punya rancangan yang kecelakaan buatku, tapi baik buatku. Saya percaya itu teman-teman. Nah teman, kita mesti belajar loh teman-teman dalam hidup ini. Pakai lutut kita dulu, tanya Tuhan dulu. Baru datang, Anda sedang punya masalah apa hari ini? Pakai lututmu dulu, berlutut. Habis ini berlutut masuk hadirat Tuhan teman. Tanya dulu pekerjaanmu, tanya dulu kau sedang mengalami penyakit, Tuhan apa yang jadi isi hati dan kehendak-Mu Tuhan di sini. Ketika kau sedang mengalami masalah dalam pekerjaanmu, tanya Tuhan, pakai lututmu dulu, tanya Tuhan apa kehendak-Mu di sini, apa maumu Tuhan di sini, apa bimbingan-Mu Tuhan, saya harus berbuat apa, langkah apa yang harus saya ambil, keputusan apa yang harus saya ambil Tuhan. Ketika kau mengandalkan Dia, engkau tidak pernah dikecewakan sama Dia. Saya bacakan firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 dan 6 bilang begini teman-teman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Engkau tidak akan pernah salah ketika kau belajar mengandalkan Dia dalam segala perkara hidupmu. Hari ini apa pergumulanmu saya tidak tahu teman-teman, tapi saya percaya teman-teman, saya percaya sebuah kebenaran itu Tuhan. Teman-teman ya, ketika kita mengakui Dia, minta bimbingan Roh Kudus dalam hidupku. Roh Kudus, kuasai aku, bimbing hidupku, tuntun aku agar aku tidak salah, agar aku tidak melangkah dengan berjalan yang tidak tepat, tapi berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Aku percaya itu baik bagiku, aku percaya semuanya indah bagiku. Nah, saya selesai sampai sini teman-teman ya. Semoga bisa jadi berkat buat Anda semua ya. Habis ini teman-teman, kalau Roh Kudus ingetin Anda sesuatu, datang sama Dia saat ini ya. Pakai lututmu dulu, baru pakai otak kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.